cantik, masa di kelasnya nggak mau nunjukin kegantengan kecantikannya aja. Ya ayo on cam ya. On cam ya. Mungkin Rahman udah bisa dimulai ya, udah 9.55. Nggak apa-apa, yang lain mungkin nanti bisa nyusul aja ya. Terus moderator jangan lupa di record ya. Iya Kang. Oke, enggak. Kang Febrio. Iya, Kang Rahman. Ayo mulai. Yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada pagi ini. Semoga kita diberikan kelancaran pada pertemuan kali ini dan tidak ada halangan apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini mengusungkan pengenalan topik pengenalan IT Club. Sebelumnya, sebelum masuk materi, saya mohon izin untuk mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahman Padwahudin dan Saya Febri Aditya. Sebelum memasuki materi juga, saya ingatkan kembali untuk mengisi link form yang ada di chat ya. Link kehadiran itu soalnya. Oke, kita langsung masuk aja materi pertama. Yaitu kita akan dengarkan sambutan dari Ketua dan Wakil Ketua IT Club. Dipersilakan untuk Ketua dan Wakil Ketua IT Club untuk mengambil alih suara. Dit, mohon itu gak ada suaranya ya, Dit ya. Gak ada suaranya, Dit. Tes. Ada Dit. Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Akang Aditya Fauji dari kelas 12 TKJ 1. Akang di sini sebagai ketua IT Club angkatan 3 dan Akang akan sedikit sharing ya mengenai kesan dan pesan Akang selama di Eskul IT Club ini. Untuk yang pertama, kita harus aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Eskul IT Club. Dan juga di Eskul IT Club ini kita diajarkan untuk berorganisasi agar diri kita bisa memiliki rasa tanggung jawab dan juga kerjasama. Dan jangan lupa pesan dari Akang, kita harus memiliki attitude yang baik itu ke guru TKJ, guru pembimbing, ataupun ke guru lainnya ya. Karena menurut Akang, yang berattitude baik bisa ngalahin orang yang punya hard skill sih. Kayak misalnya kalau skill kan bisa dipelajari, kalau misalnya attitude itu sulit untuk dipelajari gitu, atau sangat sulit diubah gitu. Mungkin itu saja dari Akang. Mohon maaf apabila ada kata atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Adit selaku Ketua IT Club Angkatan 3. Untuk selanjutnya ada sambutan dari Kang Rizkan selaku alumni IT Club Angkatan 1. Untuk Kang Rizkan dipersilahkan waktu dan tempatnya.
Ada suaranya? Ada Kang. Ada suaranya nggak? Moderator? Ada. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama Akang Rizkan Firmansyah. Akang salah satu alumni dari IT Club jurusan networking ya. Dulu Akang itu, kalau Adit itu ketua angkatan, mungkin Akang waktu itu ketua angkatan 1 ya. Nah, Akang itu pernah di ketua angkatan 1. Ya, karena itu bukan lagi pelajaran, ini kalian perkenalan sebagai calon dari IT Club ya. Benar kata Adit tadi ya, profesi dan banyak kegiatan lainnya ya. Karena dari ini kalian kayak swipe aja, kalian gali terus keahlian kalian, skill kalian yang di IT Club ini, manfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Karena banyak hal yang kalian dapat dari IT Club. Contoh Akang juga banyak ya pengalaman dari itu. Dulu Akang juga sempat insecure ya karena nggak punya ilmu skill di bidang komputer ya. Jadi Akang kayak belajar lagi, kayak ketika itu mungkin banyak baca, belajar tulis, hitung. Namun alhamdulillah 2 tahun di klub yang bisa jadi mentor ya. Mungkin nanti yang masuk programming belajar sama Akang atau di mentorin sama Akang. Yang networking juga nggak tahu namanya, karena Akang coba di ini. Sambutan dari Akang dan kalian semangat, mudah-mudahan nggak keluar dari IT Club, cari terus materi ilmu dan patah suatu karya dari kami agar jadi mahasiswa yang berprestasi lah, maupun di IT maupun ya umumnya buat sekolah kalian. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Lanjut, Febrio. Terima kasih kepada Kang Rizkan atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Kang Herdian selaku pembimbing IT Club. Untuk Kang Herdian, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin tadi ada sedikit trouble karena ada beberapa yang suaranya nggak jelas gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Itu sambutan dari alumni dari Rizkan. Angkatan berapa sih, Riz? Angkatan 2 ya? Satu Ya, Kang. angkatan 2. Oh, angkatan 1. Oke. Saya juga terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah join di acara Zoom meeting pada hari ini, yaitu di perkenalan ekstrakurikuler IT Club. Karena kemarin-kemarin belum ada perkenalan, mungkin teman-teman juga mengikuti eskul lain. Mungkin bisa dibilang eskul IT Club itu eskul yang paling terlambat gitu ya untuk memperkenalkan eskulnya. Karena saya sebagai pembimbing itu ada beberapa kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan dan baru ada waktu itu di minggu ini gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya mendadak juga, terus mohon maaf juga baru bulan ini bisa mengadakan perkenalan eskul IT Club. Oke, tanpa berlama-lama gitu ya, kita bakal masuk ke presentasi. Mohon maaf nanti kalau Akang harus off cam karena ini lagi Zoom-nya 2 device, komputer sama handphone, karena komputernya nggak ada kamera, jadi ini juga
Zoom-nya di HP untuk memperlihatkan muka Akang gitu. Untuk teman-teman sok ditunjukin atau mukanya di on cam gitu. Biar Akang nggak sendirian gitu ya presentasinya gitu. Jadi kalau dinyalain ada teman buat ngobrol. Oke. Kalau gitu Akang izin off cam dulu, nanti on cam lagi karena untuk presentasi Akang harus ada di komputer. Oke. Langsung saja. Halo? Udah ada? Udah, Kang. Udah, Kang. Oke, kita mulai ya. Ya, Kang. Oke. Oke, Akang mau mengucapkan selamat datang untuk anggota IT Club tahun 2021 sampai 2024. Terima kasih juga karena teman-teman udah mau join di ekstrakurikuler IT Club. Semoga kedepannya kita bisa tetap berkeluarga gitu ya, tetap finish gitu ya sampai 2024 karena ada beberapa angkatan-angkatan sebelumnya yang nggak beres atau nggak tuntas gitu sampai akhir tahun. Jadi Akang harap untuk angkatan 5 ini totalnya sekitar berapa ya? 42 orang gitu ya. Semoga teman-teman kompak sampai akhir 2024. Amin. Kita lanjut. Oke, ini adalah kontak dari ekstrakurikuler IT Club gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada perihal yang mau ditanyakan seputar Eskul IT Club, bisa tanyakan ke T-City ya, ini kontaknya. Atau juga ada nanti di grup, tinggal di WA aja gitu ya. Terus ini juga Instagram dari ekstrakurikuler IT Club. Kalau teman-teman belum nge-follow, silakan follow dulu ya, biar tahu informasi apa saja yang ada di ekstrakurikuler IT Club nanti ke depannya. Terus juga ada websitenya. Ya, ini juga website hasil karya anak IT Club tanpa ada campur dari orang-orang luar. Jadi silakan yang mau kepo nih, misalnya nanti presentasi kurang jelas, silakan teman-teman bisa lihat informasinya di website atau di Instagram. Di situ sudah cukup komplit seperti itu. Ya, udah ada yang nge-follow atau ada yang belum follow nih? Adik-adiknya, ayo ngobrol dong. Halo, Luak Wet Kopi, passwordnya. Pada diam. Ayo. Oke, lanjut aja dulu lah ya. Oke, ini adalah profil Akang sebagai pembimbing kalian atau trainer atau mentor gitu ya. Teman-teman boleh manggil saya Kang Herdian gitu ya, atau Kang Her atau Kang Herdian Nuriansa, bebas gimana enaknya teman-teman manggil saya. Tapi jangan manggil Bapak ya, karena ketuaan gitu ya kalau manggil Bapak. Jadi manggilnya Akang aja biar kita bisa lebih dekat satu sama lain. Kalau Bapak agak gimana ya, ada sedikit jarak gitu. Kalau manggilnya Kang, biasanya lebih dekat kayak gitu. Jadi nanti kalau mau di grup atau mau ketemu, misalnya ketemu sama Akang, panggil aja Kang Herdian kayak gitu ya. Akang saat ini bekerja di SMK 5 Bandung, terus juga sebagai trainer IT Club juga, dan ini adalah beberapa sertifikat yang Akang punya. Bukannya mau sombong gitu ya, nunjukin sertifikat, tapi ingin menunjukkan bahwa Akang itu insya Allah layaklah untuk membimbing teman-teman semua di jalur yang benar ya. Maksudnya yang benar itu sesuai dengan divisinya masing-masing. Jadi insya Allah kalau teman-teman ragu, nah ini sertifikatnya gitu. Ada sertifikasi CNA, Linux, virtualisasi manajemen, security, bukan satpam. Ini ingat ya, ini bukan sertifikat satpam, tapi ini sertifikat network security lah. Jadi IT apa ya, pengamanan IT biar nggak di-hacking lah, ini seperti itu. Terus ada juga sertifikat read a subnet. Pokoknya nanti kalian nanti akan jelaskan apa sih fungsi-fungsi dari sertifikat ini, oke? Ini juga kontak Akang, ada WhatsApp,
ini nomornya, ada juga di grup. Kalau misalnya mau nanya-nanya seputar IT Club gitu ya, bisa langsung WA aja gitu ya. Dan ini Facebook Akang, tinggal di searching aja Hardian Nurdiansyah, nanti juga ada. Terus juga ada Instagram. Nah, silakan yang belum nge-follow Akang sebagai pembimbing, silakan di-follow dulu ya, biar tahu juga nih, atau biar kita semakin dekat lah. Kalian tahu Akang, Akang juga tahu kalian. Nanti di-follow back kok, oke ya. Nah, ini di screenshot dulu boleh gitu ya, biar di-follow. Oke, kita lanjut. Ini seputar profil Akang ya, sudah beres. Kita lanjut dulu. Nah, ini yang ditunggu. Apa sih yang dimaksud dengan IT Club gitu ya? Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih kalian masuk IT Club gitu ya? Terus apa sih manfaatnya, apa tujuannya? Terus akhir kalian dari ekstrakurikuler itu apa? Oke, kita bahas tuntas semuanya di sini. Oke, secara singkatnya gitu ya, IT Club adalah salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 5 Bandung yang bergerak di bidang Information and Technology atau teknologi informasi. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian nih memang berminat untuk mempelajari dunia IT atau Information and Technology, kalian bisa masuk ke ekstrakurikuler IT Club karena tidak ada ekstrakurikuler lain ya yang berhubungan dengan IT seperti itu. Jadi kalau kalian mau masuk IT pas banget gitu ke Eskul IT Club. Sebagai ekstrakurikuler, artinya IT Club adalah tempat atau wadah untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan anggotanya dalam teknologi dan informasi. Jadi kalian kalau masuk IT Club, ya kalian bakal diajarkan bagaimana caranya mengenal teknologi informasi yang ada di seluruh dunia ini gitu ya. Jadi nggak mungkin teman-teman masuk Eskul IT Club, Jol disuruh silat atau misalnya jadi karate, kan nggak nyambung gitu ya. Jadi intinya IT Club ini bergerak atau mempelajari bidang tentang information and technology gitu. Nah, lalu IT Club memiliki sebuah visi untuk bisa menjadi ekstrakurikuler yang bermutu dan diakui oleh eskul lainnya. Sedangkan misi kami adalah menghasilkan jasa dan produk yang bermanfaat, lalu membuat produk yang berguna, menyampaikan dan berbagi ilmu dengan yang lainnya. Jadi, misi kita adalah menghasilkan sebuah jasa, dalam artian jasa di sini adalah kalian misalnya nih ada orang yang mau membuat website gitu ya. Nah, itu jasa pembuatan scrollnya mana ya? Jasa pembuatan website ya. Terus dan membuat produk yang bermanfaat. Nah, ketika kalian membuat sebuah website, tentunya harus ada goalnya, harus ada manfaatnya untuk klien itu apa gitu. Terus terus juga membuat produk yang berguna, dalam artian berguna untuk orang lain, bukan berguna untuk klien saja. Jadi kalian pada saat membuat website, apa sih guna dari website yang kalian buat? Contohnya gitu ya, aplikasi Gojek. Apa sih gunanya aplikasi Gojek? Ya tentunya untuk membantu teman-teman yang misalnya nggak ada motor gitu kan, bisa pesan Gojek. Terus malas keluar rumah, bisa pesan GoFood seperti itu. Nah, jadi kita bakal membuat sebuah produk yang bisa bermanfaat dan juga berguna untuk orang lain. Dan yang terakhir adalah menyampaikan dan berbagi ilmu dengan yang lainnya. Nah, percuma teman-teman punya ilmu banyak tapi nggak mau share ke teman-temannya atau nggak mau berbagi, maka ilmu itu akan hilang dengan sendirinya. Lah, kok bisa gitu, Kang? Karena kalau teman-teman berbagi kepada yang lain, ilmunya itu terus mengalir, pertama. Terus kedua juga, kalian bakal ingat terus ilmu tersebut karena kalian mengulang, dan mengulang, atau bisa dibilang sharing ke teman lainnya, sehingga dengan sendirinya itu tuh mengulang materi yang telah kalian dapat. Jadi insya Allah nggak akan lupa lah gitu kalau teman-teman berbagi ilmu kepada yang lainnya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Itu ya untuk seputar ekstrakurikuler IT Club secara singkatnya. Kalau secara detailnya teman-teman bisa lihat saja di website IT Club ya. Ini linknya. Sorry mana ya? Nah, ini linknya. Silakan teman-teman untuk akses www.itclub.smkl5bdg.com. Oke. Nah, divisi IT Club itu kita mempunyai 3 divisi, yaitu networking atau jaringan, multimedia, dan programming. Sebenarnya ada 4 teman-teman, yaitu IoT atau Internet of Things. Cuman IoT kita close dulu.
ada hal yang memang tidak bisa disampaikan di sini, nanti teman-teman akan disampaikan secara langsung saja. Kenapa divisi IoT kita close dulu? Oke, jadi 3 divisi ini ya. Kita lanjut, kita bahas dulu divisi networking atau jaringan. Nah, divisi networking adalah salah satu divisi IT Club yang mempelajari materi jaringan seperti Cisco, Mikrotik, Linux, perangkat keras, dan wireless atau Wi-Fi. Buat teman-teman yang jurusannya TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan, wajib banget nih masuk divisi networking karena akan sangat nyambung gitu ya dengan materi yang ada di TKJ. Jadi gini loh teman-teman, ketika teman-teman masuk jurusan TKJ, terus masuk divisi networking, maka materi yang akan disampaikan di divisi networking itu lebih cepat daripada yang di kelas. Contoh gini ya, contohnya. Misalnya di kelas, misalnya di IT Club mau menyampaikan materi pembuatan kabel, itu di tanggal 4, ya, di tanggal 4 Agustus misalnya. Nah, di kelas baru disampaikan 8 Agustus, berarti lebih cepat 1 minggu daripada yang di kelas. Jadi, sehingga ketika guru mau menerangkan materi pembuatan kabel, teman-teman udah tahu duluan. Sehingga teman-teman biasanya dapat nilai plus dari teman-teman yang lainnya. Jadi lebih unggul lah. Sehingga guru pun, wah keren nih anak IT Club kok belum diterangin udah tahu duluan ya. Karena udah tahu kok ini materinya udah tahu ya duluan gitu. Teman-teman yang lainnya udah belum tahu tapi kan udah tahu. Jadi nilai plus untuk kalian dari gurunya seperti itu. Nah ini enaknya dari divisi networking. Terus dalam divisi networking kita akan mempelajari tentang materi-materi jaringan lebih luas lagi agar kalian semua bisa lebih siap nanti di dunia kerja. Jadi gini, di networking itu, di divisi networking atau di jaringan, di kelas itu biasanya kalian tidak dibatasi lah kurikulumnya. Misalnya kalau untuk SMK itu materinya cuma sampai B. Cuma sampai BA sampai B. Kalau di IT Club ya, kita bakal bahas luas karena tidak ada batasan untuk menyampaikan materi di IT Club. Jadi kita bakal mempelajari A, B, C, D, E, F, G gitu. Kalau di kelas mungkin sampai A sama B. Jadi kita bakal benar-benar membahas tuntas masalah tentang jaringan ya. Jadi nggak akan nge-stuck di situ-situ saja. Itulah enaknya masuk divisi networking. Kalau yang kalian ingin memperdalam networking seperti itu ya. Terus ini apa sih Kang? Cisco, Mikrotik, dan Linux. Nah ini adalah materi yang bakal kita pelajari nanti ke depannya, dan untuk lebih detail jelasnya nanti bakal kita bahas di materi IT Club khususnya divisi networking. Kalau teman-teman masih belum jelas juga untuk divisi networking, silakan teman-teman bisa buka juga website IT Club, di situ udah ada komplit penjelasan dari divisi networking. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa sertifikat yang nanti kalian dapatkan ketika kalian masuk divisi networking. Bukan hanya divisi networking, tapi insya Allah semua divisi juga dapat. Nah, ini bukan sertifikat lokal atau apa ya, bahasanya bukan dari Indonesia, tapi dari luar Indonesia. Jadi bisa dibilang ini adalah sertifikat internasional yang tentunya bakal sangat berguna untuk teman-teman nanti bekerja. Kan kalau bekerja nanti itu pasti butuh yang namanya sertifikat. Untuk apa sih, Kang, sertifikat? Sertifikat ini untuk bukti bahwa kalian telah menguasai skill tersebut. Jadi harus ada bukti kalau kalian memang bisa Cisco misalnya. Mana buktinya? Mana sertifikatnya? Nah, tinggal tunjukin ini Pak sertifikatnya. Jadi bakal jadi nilai plus buat kalian. Seperti itu. Ini juga sama. Dan untuk mendapatkan sertifikatnya, nanti teman-teman harus ada tes dulu, harus ada tes. Apakah teman-teman atau kalian tuh layak untuk mendapatkan sertifikat tersebut? Kalau layak, ya berarti dapat. Kalau kurang layak, berarti kalian harus belajar lagi gitu ya. Dan ini adalah skor untuk tes yang Kang lakukan, itu nilainya 88% gitu ya. Ini di tahun 2018, jadi udah lama banget. Terus ada juga sertifikat MTCNA, nanti juga semua divisi insya Allah mendapatkan sertifikat ini. Ya, oke, ini di tahun 2020 masih baru. Dan setiap sertifikat ini, mempunyai expired, jadi sekitar 3 tahun. Kalau lebih
dari 3 tahun atau 4 tahun, 5 tahun, maka sertifikat ini tidak bisa digunakan. Jadi ada perpanjangnya. Nah, ini lisensinya ya. Nah, ini lisensinya. Nanti kalau habis maka tidak akan terpakai seperti itu. Tapi kalau ditunjukkan kepada perusahaan masih bisa lah gitu ya. Ini sertifikat yang bakal kalian dapatkan nanti. Dan ini semua sertifikatnya sertifikat internasional gitu ya. Kalau Kang ada nggak sertifikat yang lokal dari Indonesia? Ada. Nanti kita bakal usahakan tuh teman-teman mendapatkan sertifikat sebanyak mungkin untuk mendukung kalian kuliah atau kerja gitu. Itu manfaatnya kalian masuk IT Club, mendapatkan sertifikat secara gratis. Kalau bayar ini tuh bisa dapat 2.500.000 kalau kalian bayar untuk mengikuti sertifikasi Mikrotik. Oke, seperti itu. Dan kalian kalau masuk IT Club itu gratis, nggak bayar apapun. Wow, keren ya. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke divisi multimedia. Tadi networking, sekarang masuk ke divisi multimedia. Ini adalah divisi paling banyak kedua ya. Divisi multimedia adalah salah satu divisi IT Club yang mempelajari materi seperti desain grafis, 3D modeling, desain karakter, UI UX designer, editing video, dan masih banyak lainnya. Sistem belajar divisi multimedia dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan dan praktek. Tapi akan lebih banyak prakteknya dibandingkan dengan pengetahuannya. Nah, jadi kalian akan diberikan sebuah studi kasus atau proyek untuk diselesaikan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Nah, jadi sistem belajar multimedia itu dua, teman-teman. Jadi kita bakal ngasih tahu dulu pengetahuan tentang setiap materinya, lalu setelah itu kita praktek. Tapi nggak akan kayak di kelas gitu ya. Banyak gitu ya materi, terus prakteknya cuma bentar. Nah, kalau di IT Club itu kita hanya menjelaskan basic pengetahuannya saja. Setelah itu bakal banyak prakteknya gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bakal diberikan sebuah studi kasus. Setelah misalnya belajar praktek basicnya, lanjut bakal diberikan sebuah studi kasus untuk teman-teman selesaikan. Seperti itu. Nah, nanti ini adalah beberapa software yang nanti kalian akan gunakan. Sebenarnya banyak, tapi tidak dimasukkan di sini semua. Ada Corel, ada Photoshop, ada Unity, dan ada Blender. Nah, ini apa sih software-software ini, Kang? Nanti juga dijelaskan pada saat pembelajaran. Oke, ini divisi multimedia. Nah, ini adalah beberapa karya, teman-teman, dari divisi multimedia, karya kakak kelas kalian. Ya, bentar minum dulu. Ini karyanya. Ini adalah 3D modeling, gitu ya. Yang dibuat oleh kakak kelas. Wah, bagus ya. Kalau kalian nge-follow Instagram IT Club, harusnya kalian udah tahu, gitu ya, karya IT Club apa saja. Nah, ini karya-karyanya, ini real ya, karya anak IT Club. Bukan dari orang, gitu ya. Kita ngejiplak enggak. Seperti ini, terus juga, wah keren ya. Bikin bangunan, terus juga bikin pohon, gerobak, mobil, dan lain-lain. Tuh, seperti ini. Ini versi malamnya ya, kalau tadi versi siangnya. Nah, terus juga kita ngebuat room juga ya, atau sebuah ruangan. Jadi kita nggak kalah lah sama DPIB gitu ya. DPIB juga sama membuat sebuah sketsa rumah, anak IT Club juga bisa gitu ya. Tuh. Kita membuat kursi, kita membuat meja, gitu ya. Wah keren ya. Terus ini ruang kelas, ya. Ruang kelas, nggak tahu ruang kelas mana ini ya, yang jelas bukan dari SMK 5, nggak mungkin SMK 5 sebagus ini. Maksudnya nanti mungkin bisa lebih bagus. Seperti ini. Ini ruang kelas juga ya. Tuh keren ya. Ini juga sama pembuatan logo. Kalau tadi 3D modeling, nah ini logo. Oke. Nah, itu beberapa karya hasil anak divisi multimedia. Kalau teman-teman ingin lebih kepo lagi, silakan buka Instagram IT Club. Di situ banyak hasil karya-karya anak multimedia, ada games juga, ada 3D, juga ada logo. Teman-teman bisa
explore lah di sana di IGA IT Club apa sih yang pengen kalian kepo gitu. Insya Allah di sana ada semua. Kita lanjut. Oke, bentar ada pesan. Oh, oke. Nah, ini ya ada di pesan ya kalau yang mau lihat apa ya? Website IT Club. Tinggal diklik aja. Dan ini nih salah satu divisi yang paling banyak peminatnya ya, yaitu programming. Oke, kita jelasin. Divisi programming adalah salah satu divisi IT Club yang mempelajari tentang ilmu pemrograman seperti HTML, CSS, PHP, JavaScript, Laravel, Bootstrap, dan kode Igniter. Contoh proyek yang nanti, jadi teman-teman di sini bakal mempelajari pemrograman banyak gitu ya yang harus kalian kuasai. Nanti akan dibimbing oleh mentor-mentor yang udah jago-jago lah insya Allah ya. Contoh ya, project yang nanti akan kalian kerjakan adalah seperti pembuatan website e-commerce. E-commerce itu seperti apa ya, website jual beli online, seperti Tokopedia, Shopee, atau misalnya tiket pemesanan tiket, hotel, atau dan lain-lain. Nah, itu website e-commerce. Lalu pembuatan website SIM, Sistem Informasi Manajemen. Itu seperti apa sih, Kang? Seperti website sekolah gitu ya. Atau seperti website IT Club. Nah, itu yang dimaksud dengan website Sistem Informasi Manajemen. Dan masih banyak lainnya ya. Jadi kalian bebas mau buat web seperti apa, terserah kalian, tapi kita coba buat mengarahkan kalian untuk membuat 2 website ini. Setelah itu kalian bebas mau buat website seperti apa. Di divisi networking sama seperti multimedia, yaitu dibagi, divisi IT programming akan membagi materinya menjadi 2, yaitu front-end developer yang berperan mengembangkan tampilan situs atau aplikasi melalui HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi intinya front-end ini bertugas untuk membuat tampilan dari suatu website gitu ya. Jadi kalau websitenya mau menarik, mau bagus, enak dipandang, nah itu adalah tugas dari front-end developer ya. Jadi gimana caranya membuat sebuah website yang tampilannya cantik gitu ya. Nah, nanti akan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Oh ya, sama Bootstrap ya di sini, lupa. Sedangkan back-end developer yang berperan agar situs atau aplikasi dapat bekerja menggunakan PHP, Laravel, kode Igniter, dan lain-lain. Nah, ini kebalikan dari front-end. Kalau back-end developer, dia yang bertugas membuat sistem agar websitenya itu berjalan. Gitu. Karena kan kalau tampilan aja tanpa ada sistem, ya intinya nggak akan bekerja semaksimal mungkin gitu websitenya. Harus ada sistem juga di dalamnya. Istilahnya seperti manusia cantik gitu, misalnya cantik, tinggi, putih, tapi ternyata gila gitu ya. Maksudnya sistem saraf dan sebagainya itu nggak bekerja dengan baik ya, kan nggak sempurna lah kayak gitu kan. Cantik tapi ternyata gila, emang mau kayak gitu. Kalau ada yang mau ya mangga, kalau Akang nggak mau gitu ya. Yang pengennya yang cantik itu kan, putih, tinggi, pintar sistemnya gitu kan, itu baru sempurna. Jadi nanti kalian akan diarahkan untuk menjadi seorang front-end developer dan juga back-end developer. Kang, boleh nggak milih dari antara satu ini? Boleh. Kalau kalian mau fokus di front-end developer, boleh. Mau fokus di back-end developer juga boleh. Gitu ya. Terus kan kalau dua-duanya boleh nggak? Boleh juga. Gitu ya. Kalau dua-duanya nanti diganti namanya, bukan front-end, bukan back-end, tapi full stack web developer. Ya, full stack web developer. Kenapa full stack? Karena gabungan antara front end dan juga back end. Seperti itu gambaran dari divisi programming. Dan ini beberapa icon aplikasinya nanti juga bakal dijelaskan. Nah, oke, lanjut. Nah, ada karya juga dari divisi programming. Kalau ada karya dari divisi multimedia, ada juga karya dari divisi programming. Oke, karyanya kita langsung saja ya ditunjukin. Bentar kita wait. Ada nggak tampilan dari websitenya atau masih tampilan presentasi? Masih tampilan PowerPoint, Kang. Halo, kakak kelasnya? Masih presentasi, Masih presentasi, Halo? Kang.
Masih presentasi, Kang. Ini tampilannya tampilan PowerPoint atau tampilan website? PowerPoint, Masih Kang. PowerPoint. Oh, bentar. Kita share screen ulang ya. Ada? Udah ada? Udah, Kang. Nah, ini salah satu hasil karya dari divisi programming, teman-teman. Nah, ini karyanya. Dan ini memenangkan lomba juara 1 tingkat nasional untuk lomba web design. Jadi, website ini berhasil meraih ya juara 1 lomba web design. Wah, keren ya. Tuh. Tingkatnya tingkat apa, Kang? Tingkat nasional. Berarti mengalahkan seluruh sekolah yang ada di Indonesia karena tingkatnya nasional. Ini ya, keren ya. Ada kita klik misalnya tujuan, fitur, manfaatnya, keunggulan dan lain-lain. Nah, ini hasil karya anak divisi programming. Kang, cuman 1? Oh, enggak. Masih banyak. Bentar ya. Ini teh mana ya? Bentar. Pas dulu. Nah, ini juga sama hasil karya dari divisi programming juga. Cantik ya tampilannya ya, bagus ya tuh. Ini website tentang oh ya, kalau ini website tentang AI ya, artificial intelligence atau website tentang kecerdasan buatan gitu ya. Kalau ini website tentang sistem informasi manajemen lah seperti itu. Jadi sistem pembelajaran. Seperti ini kita lihat ya tuh. Kita lihat lagi apa aja sih di fitur ini gitu ya, di fiturnya. Tuh kan. Jadi ada tugas-tugas gitu ya, materi apa saja sih yang mau nanti disampaikan oleh gurunya gitu kan, karena ini berbasis sistem informasi. Ini tugasnya dan sebagainya. Nah, ini ya website karya anak programming, divisi programming. Ada juga nih salah satu website yang paling keren ya, keren-keren banget nih. Websitenya IT Club gitu ya. Sekalian promosi juga websitenya. Dan ini karya juga dari divisi programming. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen lebih tahu IT Club bisa cek di website IT Club. Misalnya nih ya, divisi programming. Nah, banyak misalnya mau kepo tentang alumninya nih, misalnya karena kan keberhasilan dari suatu organisasi itu dilihat dari alumninya. Alumninya itu mereka kerja di mana, terus juga kuliah di mana gitu ya. Teman-teman bisa masuk profil lalu klik halaman alumni. Tuh ya. Ini Kang Rizkan tadi yang ngasih pembukaan alumni, dia bekerja sebagai web developer, lalu nih ini dari divisi programming. Terus juga ada Kang Raffi gitu ya dari divisi jaringan atau divisi networking, dia bekerja sebagai network engineer. Keren ya tuh, ada yang bekerja kuliah di Polban di negeri gitu ya, di Unpad, ada yang di ITENAS juga gitu, ada yang di UPI. Keren ya tuh, kalian kepoin aja nih para alumni IT Club. Terus juga kalau mau lihat mentornya gitu ya, mentor para IT Club, kalian bisa klik halaman pembimbing gitu ya. Nah, ini para mentor kita ada totalnya sekitar 9 orang dan memegang divisinya masing-masing. Misalnya ya, kita klik nih profil Akang. Nah, jadi komplit di sini ada nomor WhatsApp, ada email, ada Facebook, Instagram, dan sertifikat dan sebagainya. Ya. Terus kalau misalnya nih teman-teman kepo ada kegiatan apa sih di School IT Club? Ya, teman-teman tinggal klik aja berita kegiatan. Nanti komplit di sini ada ngapain aja kegiatan IT Club. Kalau mau lihat galeri IT Club, masuk ke profil, klik galeri kegiatan, tuh ya. Terakhir kegiatan kita itu touring, teman-teman, touring ke Pengalengan, ke air panas tuh. Jadi
gabut belajar terus ya, tapi juga kita ada mainnya juga. Ini untuk website IT Club. Ini karya anak dari divisi programming. Oke. Kita stop dulu. Kita sharing ulang. Kita balik lagi ke presentasi. Oke, udah balik lagi ke presentasi belum? Udah, Kang. Oke. Udah, Kang. Kita lanjut. Nah, ini pola belajar di IT Club. Ini yang sangat penting harus teman-teman ketahui. Pertama atau tahap pertama, pemberian materi dasar atau basic dari setiap divisi. Jadi nanti para mentor akan memberikan materi dasar untuk kalian pelajari ya. Nanti setelah kalian paham level basicnya, teman-teman lanjut ke tahap kedua, yaitu pemberian tugas atau project yang nanti akan diberikan oleh para mentor. Lalu masuk ke tahap 3, mulai menerapkan sistem pola belajar mandiri, di mana anggota IT Club akan diberikan studi kasus yang harus mereka selesaikan secara mandiri. Ya, akan tekankan mandiri gitu ya. Jadi IT Club tidak akan menerapkan pola belajar disuapan lah ya kalau bahasa Sundanya tuh. Jadi kan harus tahu A tuh, kalian pengen A kan nanya, kalian pengen B nanya, C nanya. Jadi kalian itu nanti akan diberikan sebuah studi kasus project ya, di mana kalian harus menerapkan sistem belajar cari tahu dulu baru bertanya. Dalam artian ketika kalian udah mentok nih tugas yang diberikan oleh para mentor, baru kalian boleh bertanya. Tapi kalau ternyata kata mentor ini banyak tutorialnya, ini banyak di Google, silahkan kalian cari tahu dulu. Lah Kang, kok gitu pola belajarnya? Iya, kenapa? Karena nanti setelah kalian lulus dari SMK 5, dari IT Club, kalian tidak akan dibimbing lagi. Benar nggak? Iya, kan udah lepas dari kita. Terus kalau misalnya kalian menemukan suatu masalah, misalnya di tempat kerja, terus kalau kalian menaruhkan sistem pola belajarnya di suapan, gitu ya, disuapin terus, kan pasti bakal nanya ke bos, bos, ini cara memperbaikinya gimana ya? Bos, ini harus dari mana dulu ya memperbaikinya? Lah kan kamu dikasih kerjaan itu buat menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah gitu. Tapi kalau teman-teman menerapkan sistem belajar mandiri, ketika bos kalian memberikan sebuah tugas, oke, saya nggak tahu ini gimana cara menyelesaikannya. Oh, berarti saya harus cari tahu sendiri dulu. Jadi teman-teman browsing di Google gimana cara menyelesaikan tugas dari bos dan lain-lain. Jadi kalian dapat nilai plus tuh dari bosnya. Wah, ini bagus nih. Nggak banyak nanya tapi tugasnya selesai. Nah, itu yang kita bakal pelajari di IT Club. Jadi pola belajar mandiri itu harus dilakukan dari sekarang. Jadi nggak banyak nanya, tapi tiba-tiba selesai. Itu yang bagus. Jadi terapkan sistem belajar mandiri itu cari tahu dulu, baru bertanya. Oke, kita lanjut. Lalu di tahap ketiga, kalian akan berkolaborasi dengan divisi lain, ya. Bentar. Dalam artian nanti kalian akan misalnya contoh kolaborasi dengan divisi multimedia. Misalnya nanti kalian membuat website e-commerce. Nanti divisi multimedia yang membuat logonya, divisi multimedia yang membuat desainnya, terus nanti yang nge-development atau yang ngoding itu dari divisi programming. Nah, itu jadi akan ada kolaborasi dengan divisi lain. Kenapa Kang harus ada kolaborasi? Karena biar ada sistem belajar industri gitu ya. Industri itu gimana sih Kang? Jadi kalian bakal benar-benar seperti bekerja di kantor. Kan kalau di kantor juga sama. Kan kalian nggak boleh kueuleun ya, kalau bahasa Sundanya mah nggak boleh cicingeun teuing. Harus ada ngobrol-ngobrolnya, ngopi-ngopinya gitu kan. Jadi nanti bakal ada kolaborasi dengan divisi lain agar teman-teman bisa terlatih gitu ya cara berbicaranya, terus cara cara ngumpul-ngumpul atau beranggotanya gitu kan, biar nanti dapat feel-nya. Nanti setelah kerja kalian udah terbiasa berkolaborasi dengan yang lain kayak gitu. Itu dari tahap ketiga. Dan ke tahap kelimanya, ini tahap keempat, bukan kelima ya, tipe. Oh, ini yang keempat. Aduh, maaf ya Allah. Ini tahap keempat, ini baru tahap kelima. Ini yang salah ya. Nanti di tahap kelima, kalian akan mendapatkan final project setiap revisi. Jadi bakal ada big project-nya. Jadi mana kalian bakal benar-benar
berasa di industri lah kayak gitu. Proyeknya contoh networking gitu ya, bakal membuat server. Terus dari programming akan membuat sebuah website yang benar-benar sistem dan juga tampilannya bagus. Untuk divisi multimedia, contohnya big project-nya misal membuat game atau membuat desain logo yang dimana logo tersebut bernilai uang kayak gitu ya. Itu tahap kelimanya, itu pola belajar dari ekstrakurikuler IT Club. Semoga teman-teman paham dengan pola belajar yang ada di IT Club. Kalau tidak paham, silakan teman-teman tanya ke Akang. Oke? Kita lanjut lagi. Dan ini adalah prestasi dari Eskul IT Club. Jadi Eskul IT Club itu tidak hanya belajar, tapi tidak ada prestasinya. Itu berarti nol banget gitu. Percuma kalian belajar, tapi ternyata di IT Club nggak ada prestasi gitu ya. Dan juga ada prestasinya di IT Club, yaitu dari Kang Adit ya, sang ketua IT Club gitu ya, sang Hokage itu mendapatkan juara 1 ya, desain poster artificial intelligence atau poster kecerdasan buatan, yaitu di mana ini ya, lupa lagi, oh ya, di Telkom University Surabaya. Dan tingkatnya ini tingkat nasional, juara 1 tingkat nasional lomba poster. Lalu juga ada ini nih, trio macan dari divisi programming juga ya, alumni juga, dan juga ini mentor kalian ya nanti di divisi programming. Ini ada Kang Rifki, Kang Rian, Kang Teguh, juara 1 lomba web design sama di Telkom University. Nah, tahun kemarin tahun ini ya, tuh baru banget lulus langsung jadi mentor IT Club. Terus juga ada Kang Teguh juga ya, sama. Jadi Kang Teguh ini berprestasi teman-teman, berprestasi. Ya, berprestasi bukan hanya web design saja, tapi juga jago ngedesain juga. Ini juara 1 lomba poster tingkat nasional juga di SMA Negeri 1 Gedean. Kang, perasaan juara 1 mulu? Iya, keren ya, juara 1 terus. Nah, ini ada Teh Melani Putri ya, cewek ini loh, cewek keren. Teh Melani ini juara 2 lomba networking ya di Universitas Amikom Purwokerto. Ya, di Yogyakarta berarti ya. Juara 2 nasional juga. Terus kita juga mendapatkan sekolah terbaik. Wah, keren juga ya, sekolah terbaik dari sekolah-sekolah yang lain. Juga sama di Amikom Purwokerto. Juga mendapatkan apa ya ini ya? Peringkat ke-1 ya. Jadi ini lomba Olimpiade TIK atau Olimpiade IT. Kita berhasil meraih juara 1 tingkat nasional. Wah, keren banget ya. Terus ini juga ada Kang Hengki ya yang meraih peringkat 1 peserta terbaik gitu ya. Bukan peserta terbaik ya, peserta terbaik di lomba Olimpiade TIK. Wah, keren juga. Ini juga sama ya, mentor dari divisi networking. Nanti kalian bakal disiksa bukan disiksa, diruqyah ya sama Kang Hengki. Aduh, nggak disiksa enggak kok. Terus juga mendapatkan sertifikat kepesertaan terbaik juga. Wah, terusnya terbaik ya. Di lomba Olimpiade juga ya, SMK 5 Bandung. Kalau ini adalah sekolah terbaik ya. Ini siswa terbaik dan ini adalah sertifikat kepesertaan. Jadi bukan hanya 1 orang yang lomba gitu. Terus juga terakhir ya, belum dimasukin di sini ada Kang Rahman sang MC gitu ya, yang berhasil meraih juara 1 lomba LKS tingkat Kota Bandung ya, dan juga juara 4 LKS tingkat provinsi. Wah, keren. LKS itu salah satu lomba yang paling bergengsi teman-teman. Lomba yang dimana puncak dari sekian lomba itu adalah LKS, yang dimana kita berhasil meraih juara 1 Kota Bandung. Ya, jadi kita berhasil nih mengalahkan jurusan TKJ yang ada di Kota Bandung. Dari SMK 4, SMK 2, SMK 13, pokoknya yang ada jurusan TKJ-nya kita berhasil mengalahkan mereka dan berhasil meraih juara 1 tingkat Kota Bandung. Gitu ya. Kalau kalian pengen tahu kegiatannya ada di web IT Club. Oke.
Dan ini adalah dokumentasi ekstrakurikuler IT Club gitu ya. Kita ngapain aja ya. Kita ngobrol aja ya di sini mah. Ini juga sama Kang Heru juara 2 tingkat Kota Bandung di 2018 lomba LKS, dan ini adalah kegiatan ekstrakurikuler IT Club lagi merakit komputer ya. Ini lagi merakit komputer, ini sedang sertifikasi pembuatan server ya. Ini dari divisi networking. Sama ini juga. Jadi nanti teman-teman untuk melatih kemampuan kalian, kita juga bakal mengadakan tes gitu ya, mengadakan tes apakah kalian layak untuk lanjut ke tingkat selanjutnya. Karena IT Club itu ada 3 level. Level basic, intermediate atau level menengah, dan juga level expert gitu ya. Jadi ke teman-teman jika ingin lanjut ke level selanjutnya bakal ada tes apakah kalian layak untuk next ke level selanjutnya. Jika layak ya teman-teman lanjut. Jadi ini adalah sertifikasinya. Terus juga kita mendatangkan juga sang juri ya. Jadi kita jurinya bukan hanya dari Akang aja, tapi juga dari industri. Di teman Akang, Kang Fiski namanya, ini juga menjadi juri untuk menilai apakah kalian layak atau tidak untuk lolos ke tingkat selanjutnya. Ini Sartijab ya. Benar ya, Sartijab, serah terima jabatan dari angkatan berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Aduh, lupa lagi Kang. Pokoknya Sartijab lah dari kakak kelas ke adik kelas. Seperti ini Sartijabnya. Terus juga ini suasana LDKS ya, kalau nggak salah namanya. Jadi teman-teman, ketika kalian masuk IT Club, nanti kalau COVID-nya udah hilang gitu ya, semua eskul sudah diperbolehkan untuk melakukan kegiatan, nanti bakal ada yang namanya LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Jadi teman-teman bakal belajar bagaimana memiliki seorang jiwa pemimpin gitu ya. Seperti ini suasananya gitu ya, tidak menegangkan, kok asik banget lah. Asik banget. Terus juga ini, nah IT Club juga teman-teman akan apa ya, memberikan beasiswa untuk teman-teman yang berprestasi gitu ya. Jadi kalian nanti Eskul IT Club nih, kalau kalian berprestasi, terus juga kalian attitude-nya bagus, jadi di IT Club itu kita tidak apa ya, bukan mementingkan, kita lebih mementingkan etika kalian. Dalam artian apakah kalian mempunyai etika yang baik, sopan nggak sih kalau ketemu, terus ngechatnya sopan nggak gitu ya. Terus kalau kalian misalnya datang tepat waktu nggak, misalnya ke Eskul IT Club, terus project atau tugasnya juga terkumpulkan tepat waktu nggak, kayak gitu. Nah kalau kalian mempunyai akhlak-akhlak yang bagus, juga sikap yang bagus, insya Allah kalian bakal direkomendasikan kuliah di Universitas Timik Amik Bandung. Itu adalah salah satu universitas terbaik di Kota Bandung, yang dimana universitas pertama ya swasta yang ada IT-nya. Jadi universitas swasta IT pertama di Kota Bandung. Wah, udah bagus pokoknya. Kalian nanti kuliahnya gratis, full gratis tanpa bayar apapun. Dan ini adalah orang-orang yang mendapatkan beasiswa gitu ya. Keren, nanti bakal disalurkan. Jadi nggak hanya lulus terus kalian dilepas, enggak gitu ya. Karena IT Club mempunyai moto yaitu siap bekerja, siap kuliah. Kalau kalian pengen kerja nanti akan disalurkan bekerja. Kalau kalian mau kuliah nanti bakal disalurkan untuk kuliah. Wah, keren pokoknya IT Club. Mantap lah ya. Kita lanjut, dan ini apa ya? Namanya tuh sedang ada acara pembekalan dunia kerja dan juga dunia kuliah. Jadi kalau kalian nih masih abu-abu gitu ya, pada saat kelas 12, aduh Kang aku bingung mau kerja atau kuliah gitu ya. Nanti bakal ada narasumbernya gitu ya. Misalnya contoh ini ada Kang Rival alumni IT Club dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI gitu ya, memberikan wawasan tentang kuliah itu seperti apa. Lalu ada Kang Yusuf dari alumni IT Club juga yang bekerja di Hotel Sheraton sebagai network
Engineer On-Site kalau nggak salah, NOS, juga memberikan wawasan tentang bekerja nanti seperti apa. Jadi kalian nggak akan bingung gitu ya, kan harus bekerja kah atau harus kuliah kah, nanti bakal diarahkan gitu ya. Ini suasananya gitu ya, acaranya seperti ini. Terus juga akan ada sertifikasi teman-teman yang akan bilang tadi di awal, bahwa anak-anak IT Club bakal mendapatkan sertifikasi internasional secara free atau gratis tidak bayar. Kalau bayar, silahkan teman-teman searching. Harga sertifikasi MTCN A itu sekitar di harga 2,5 juta. Kalau kalian insya Allah akan didapatkan secara gratis. Ini buktinya ya. Ini kakak kelas kalian yang mendapatkan sertifikasi secara gratis. Muka-mukanya pada seneng ya karena gratis. Nah, nggak hanya belajar teman-teman, terus aja belajar, terus aja lomba. Enggak, kita juga ada fun-nya juga. Gitu ya. Untuk mengikat silaturahmi, kita juga ada acara ngeliwat. Gitu ya, ngeliwat kayak gini, ngeliwat. Masak-masak, gitu, ibu-ibu masak, laki-lakinya juga masak gitu. Enggak, kadang ibu-ibunya masak, ini yang makan doang gitu ya. Laki-lakinya cuma makan aja. Terus juga kita merayakan apa ya? 17 Agustusan gitu ya. Terus sambil ngeliwat juga udah capek nih kita merayakan 17 Agustus. Terus kita makan-makan kayak gitu ya biar habis capek tenaganya kembali fit lagi. Terus juga kita touring ya, touring ke Pengalengan nih yang teman-teman yang suka touring, suka jalan-jalan. IT Club juga ada jalan-jalannya ya. Kemarin kita ke Pengalengan, ke air panas berendam gitu ya. Ini suasana apa ya, suasana mainnya, foto-foto tuan, wah keren ya, suasananya udah bagus banget tuh. Ini di air panas ya, di kolam air panas di Pengalengan. Terus juga kita ada foto bersama gitu ya, jadi nggak hanya main belajar, juga kita ada eksisnya juga gitu ya, yaitu foto bersama dengan angkatan yang lain. Foto angkatannya gitu ya. Oh. Oke. Nah, ini alumni tadi ini foto-foto kebersamaan kita ya. Kan kok IT Club cuman sedikit ya anggotanya? Iya, karena awalnya teman-teman banyak IT Club itu. Kalau di total mungkin ada sekitar satu angkatan itu 30-an lah gitu. Seperti teman-teman ada sekitar 42 orang. Cuman proses alam ya, proses alam itu ada orang yang ternyata kuat bertahan di IT Club dengan proses belajarnya yang bisa dibilang gitu ya, sibuk juga, terus juga pola belajarnya yang benar-benar menerapkan sistem belajar industri, jadi tidak ada apa ya, susah untuk santai mungkin ya, karena benar-benar disiapkan teman-teman semaksimal mungkin ya. Kalau teman-teman pengen jago, pengen punya ilmu banyak ya harus rela waktunya, terus juga harus rela juga tenaganya untuk dihabiskan untuk cari ilmu, yaitu di IT Club. Bukan di IT Club saja sebenarnya, cuman di luar juga bisa. Nah, ada beberapa orang yang tidak kuat gitu ya di IT Club dan akhirnya memutuskan untuk yang keluar. Tapi insya Allah mereka yang bertahan, mereka lah yang terbaik gitu ya. Mereka yang bertahan, mereka yang terbaik. Buktinya gimana Kang? Mereka yang terbaik ya, ini buktinya. Ini para alumninya. Ini salah satu aja ya, kalian bisa cek di website IT Club. Ini ada Kang Rizkan, sang ini ya, sang dewa ngoding. Wah, ini jago banget nih Kang Rizkan. Jago banget. Lebih jago dari Akang malah. Kang kok bisa mentornya lebih jago muridnya lebih jago dari mentor atau pembimbing, karena tugas seorang pembimbing itu membuat siswanya lebih jago dari pembimbing atau lebih jago dari mentornya. Dan tugas Akang adalah gimana caranya membuat nih kalian bisa lebih jago dari Akang. Misalnya Kang Rizkan harus lebih jago dari Akang dan terbukti Kang Rizkan kalau perihal ngodingnya lebih jago dari Akang gitu ya. Terus juga ada teman Akang ya yang bekerja ini juga sama alumni IT Club jadi staff IT. Mungkin teman-teman ada yang pernah ke Justus apa ya? Cafe Justus Steakhouse gitu ya. Ini salah satu cafe steak mahal lah yang levelnya udah nice banget gitu ya. Mungkin ada yang pernah ke sini dan staff IT-nya itu dari alumni IT Club ya. Dan ini itu tadi yang bekerja ya, ini yang bekerja dan ini adalah yang kuliah. Ya, ini ada Kang Rival ya.
yang berkuliah di UPI, terus juga ada Fajri, Kang Fajri yang berkuliah di Polban atau Politeknik Negeri Bandung, gitu ya. Yang jurusannya Teknik Telekomunikasi Ilmu Komputer UPI. Keren ya. Jadi IT Club punya moto, siap bekerja, ini alumninya, dan siap kuliah, ini alumninya. Seperti itu. Ini motonya ya, siap kerja, siap kuliah. Ini adalah struktur organisasi IT Club. Ini saya sebagai pembimbing. Harusnya di sini ada mentor-mentor yang lain yang tadi saya sebutkan, cuman belum dimasukin. Ini ada sang Hokage Aditya Pauji dan wakil Hokage Tegar. Terus ada sekretaris Teh Melani, bendahara Teh Nurul, sesi olahraga Kang Yusrijal sama Kang Rahman. Lalu ada humas yang cerewet gitu ya, terus memberikan informasi yaitu Kak Teh Siti. Lalu ada seksi logistik Kang Febrio dan Diko. Ini struktur organisasinya. Ya. Bukannya IT Club itu eskul, kenapa ada organisasinya? Iya, karena kita menerapkan dua sistem, organisasi dan eskul. Jadi teman-teman rasa organisasinya dapat, eskulnya juga dapat gitu. Ya. Nah, mungkin segitu saja untuk perkenalan ekstrakurikuler IT Club. Nggak lama, nggak banyak juga yang harus dijelaskan karena sudah komplit teman-teman. Jadi IT Club, insya Allah ya kita Akang sebagai pembimbing dan para mentor ya ekstrakurikuler IT Club akan mengarahkan kalian sebaik mungkin, mengarahkan kalian agar mencapai tujuan kalian. Jadi kalau teman-teman percaya nih kepada Akang sebagai pembimbing, terus Akang juga percaya ke kalian sebagai siswa Akang, insya Allah Akang bakal bimbing kalian sekuat tenaga agar kalian benar-benar mendapatkan hasil yang baik. Kalau kalian pengen kuliah, Akang bakal coba kalian agar bisa mendapatkan beasiswa, atau kalian bisa masuk ke universitas negeri. Kalau kalian yang pengen kerja, Akang bakal usahakan kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion kalian. Kalau passion kalian di programming, Akang bakal coba carikan pekerjaan yang sesuai dengan passion kalian, yaitu di pemrograman. Seperti itu aja mungkin yang bisa Akang sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau tidak jelas. Ya, sekali lagi, kalau kurang jelas kan bisa cek Instagram kita atau bisa cek website School IT Club. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Herdian atas sambutan dan presentasinya. Bisa kita lihat ya tadi dari presentasi Kang Herdian, seperti apa gambaran School IT Club itu sangat seru dan banyak prestasinya ya dari kita, dari akang-akang alumni dan dari rekan-rekan saya juga, tadi dari rekan MC saya, Rahman. Lalu kita juga dimentor oleh akang-akang yang kece ya, dari Kang Rizkan, dari Kang Ihsan, Kang Hengki, dan lain-lain. Dan untuk acara selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan nyalakan mic-nya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Kak ingin bertanya Kak. Oh ya, namanya siapa? Saya Fauzan Iskandar dari kelas 10 TKJ 2 Kak. Oh, mau bertanya apa, Fauzan? Tadi kan sudah disampaikan ya, ada kayak uji kelayakan untuk naik ke tingkat selanjutnya. Kalau misalnya nggak lolos, itu bisa diuji lagi nggak? Ya pasti bisa kayaknya, Fauzan. Bisa. Oh, ya bisa. Sampai layak itu. Oh gitu. Ya. Makasih Kak. Ya. Oke, udah dijawab saya udah sama Kang Febrio, tapi akan mau nambahin ya. Ya, jadi nanti ketika kalian bakal ada apa ya namanya sertifikat, bukan sertifikat, tapi uji kelayakan apa kalian lolos layak ke level selanjutnya. Tapi ternyata kalian nggak lolos, bakal ada yang namanya remedial sampai kalian benar-benar lolos gitu ya. Jadi kalau kalian nggak lolos, bakal terus coba sampai kalian lolos. Jadi jangan takut ya. Ada lagi coba Pep. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Halo, dari adik-adiknya atau rekan-rekan saya?
Bagi yang mau bertanya di on mic aja ya. Gak perlu malu-malu. Ya, gak usah malu gitu. Langsung nyalakan on mic-nya dan on cam. Kalau yang malu juga bertanya, silakan kalian bisa di room chat bertanyanya. Sok. Ayo, masa udah jelas ini teh presentasinya? Kak, saya mau Ayo. tanya, Kak. Oke, boleh. Kalau misalnya ujian kayak gitu teh itu teh per tahun atau per semester itu? Uji kelayakannya. Oke, akan jawab ya. Untuk uji kelayakannya itu per tahun. Jadi ketika teman-teman masih di kelas 10, berarti levelnya level basic. Mau lanjut ke kelas 11, itu berarti levelnya menengah. Mau ke kelas 12, berarti itu levelnya expert. Jadi setiap 1 tahun sekali, teman-teman bakal ada namanya uji kelayakan tersebut. Ya. Kalau misalnya biasanya uji kelayakan tuh bertepatan dengan apa? UAS atau enggak, Kak? Dengan Oh, apakah gitu? tentunya sebelum UAS atau sesudah UAS. Jadi tergantung nanti situasinya. Kalau situasinya bagus dalam artian kalian nggak banyak tugas, terus nggak banyak dan lain-lain, itu sebelum UAS kita bisa uji kelayakan. Tapi kalau ternyata kalian banyak tugas, terus juga banyak remedial dan selainnya, kalian bisa melakukan uji kelayakan itu setelah UAS. Pokoknya uji kelayakan ini sesantai kalian mungkin, gitu ya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, ini ada di room chat. Kang, kalau jadwal eskulnya hari apa aja? Oke. Lupa ya, belum disebutin. Untuk jadwal eskulnya itu setiap hari Sabtu, yaitu di jam 8 sampai, atau kadang kita setengah 8 gitu ya, sampai jam 12 gitu ya. Tapi terkadang juga kita sampai jam 4 gitu. Jadi kan dalam waktu 1 bulan, itu kan ada 4 minggu. Ada 4 minggu, 2 minggu kita sampai jam 12, 2 minggunya lagi kita sampai jam 4 gitu. Ngerti nggak? Oke, mungkin ngerti ya. Aku ulangi lagi. Jadi dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Jadi 2 minggunya kita pulang jam 12 siang, 2 minggunya lagi kita pulang jam 4 sore. Kenapa Kang dibedakan seperti itu? Karena biar kalian bisa masuk eskul lain atau organisasi lain gitu kan. Misalnya dari pagi sampai siang itu kalian masuk PT Club. Dari siang sampai sore kalian masuk eskul lain gitu. Jadi biar bisa kalian mobile juga. Kayak gitu untuk siapa ini ya? Nah. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau nanya? Silahkan bagi yang ingin tanya, nyalakan mic-nya dan on cam. Atau boleh juga di chat. Ayo, nggak usah malu. Tenang aja, ada kita mah nggak gigit ya. Kakak-kakaknya baik kok. Baik, cantik, garanteng. Gitu. Izin bertanya lagi. Boleh. Sok, yang banyak. Nanti kita mulai, ini teh udah mulai ekskul kan ini teh hari ini teh. Oke, itu aja pertanyaannya. Ada lagi sih, ntar selanjutnya apakah online lagi atau kita ke sekolah gitu Kak? Oke, sip. Menjawab ya. Jadi untuk eskul IT Club, untuk sementara nggak akan melaksanakan eskul dulu. Kenapa Kang? Karena ada beberapa teman kalian yang nggak punya perangkat gitu ya. Perangkat itu nggak punya laptop, nggak punya komputer. Sedangkan IT Club itu perlu banget gitu ya, komputer sama laptop. Karena kita kalau mau online tapi nggak ada perangkat, ya prakteknya gimana gitu ya. Jadi susah juga. Kang, aku punya, nggak apa-apa teman-teman aku nggak punya, yang penting aku eskul, ya nggak bisa. Jadi kita harus bareng. Kalau misalnya kamu jago, teman kamu nggak jago, berarti kan nggak rata gitu, nggak sama rata. Sedangkan Akang pengennya semua sama rata. Kalau si A bisa jago, si B juga harus bisa jago kayak gitu. Terus nanti IT Club kapan Kang bakal ada atau dimulainya? Insya Allah kalau memang sekolah sudah mengizinkan, boleh ada kegiatan, kita mulai gitu ya. Sama kayak kelas kalian yang kelas 11,
itu 1 tahun kita nggak eskul gitu ya. Mungkin mereka udah lupa dengan eskul IT Club kayak gitu, karena memang tidak ada kegiatan selama 1 tahun. Jadi mohon teman-teman untuk bersabar. Insya Allah kalau sudah mulai, kita bakal cepat-cepat belajar. Gitu ya, Fauzan? Baik, Kak. Kang. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Ada yang lain? Ceweknya dong, ceweknya. Ayo tanya. Jangan malu-malu. Ini ada di Oke, chat. ini ada. Oke, Ada Kang di chat, Kang. oke, Tatia ya. Kang mau nanya, kalau misalkan ada tugas untuk membuat poster atau logo, harus nge-download aplikasi khusus? Yes, jelas banget gitu. Nanti tergantung dari materinya ya. Jadi setiap materi, misalnya logo, itu menggunakan Adobe Illustrator misalnya. Terus ada 3D modeling, itu menggunakan Blender. Tentunya bakal berbeda-beda setiap kasus gitu. Jadi bakal ada aplikasi khusus. Apakah aplikasinya free atau berbayar, Kang? Sebenarnya berbayar ya rata-ratanya. Cuman kita gimana ya? Bakal ada triknya lah gimana kita menggunakan aplikasi yang berbayar tanpa harus bayar. Wah, gimana Kang caranya? Nantilah dijelaskan. Kayak gitu ya, Tatia. Oke. Yang lain? Ada yang mau nanya yang lain? Ayo. Baik, terima kasih, Kang. Oke. Ayo yang lain, nanya dong, nanya. Tanya dong gimana networking atau programming atau multimedianya gimana Jadi, gitu. Ini Diko, Kang, nanya, Kang. oke, ada Diko ya. Kang izin bertanya, apa yang membedakan Eskul IT Club dengan eskul lainnya dan kenapa direkomendasikan untuk masuk IT Club? Terima kasih. Oke. Apa sih yang membedakannya dengan eskul yang lain gitu ya? Yang jelas eskul IT Club ini eskul yang berbasis IT. Kalau yang lain non IT gitu ya. Kalaupun ada IT-nya nggak akan sekumplit IT Club. Jadi buat kalian nih yang memang pengen banget belajar IT secara luas, ya harus banget masuk IT Club kayak gitu. Jadi kenapa direkomendasikan gitu ya kalian masuk IT Club? Karena banyak benefitnya. Kalian kalau mau kuliah nanti disalurkan kuliah. Kalau kalian mau bekerja nanti disalurkan juga bekerja. Itu kan kalian nanti setelah lulus pasti pengennya antara kuliah atau bekerja. Nggak mungkin kan kalian terus mau sekolah di SMK 5. Pasti pengennya lulus juga kan. Nah setelah lulus kalian pasti punya tujuan kalian apa? Kalau kalian mau bekerja, ya nanti disalurkan kerja. Kalau kalian mau kuliah, nanti dicoba disalurkan kuliah secara gratis, yaitu mendapatkan beasiswa. Jadi buat kalian wajib banget kalau menurut Akang ya masuk IT Club kayak gitu. Kayak gitu, Diko. Ada lagi yang lain? Ayo. Oke. Oke, ada lagi. Kang mau nanya, di IT Club kumpulin tugasnya di mana? Lewat SPI atau ada aplikasi tambahan? Oh, kalau pengumpulan tugas, insya Allah nanti untuk sementara kita melewati Google Classroom ya, atau bisa juga di grup, atau bisa juga nanti kalau web IT Club-nya udah beres di deploy atau di coding sama kakak kelas kalian oleh para mentor, itu bisa mengumpulkan tugasnya di website IT Club. Tapi untuk sementara kemungkinan di Google Classroom kayak gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Rian ya, mentor. Izin bertanya Kang, kalau divisi kalau nanti pindah divisi bisa? Oh iya. Kalau misalnya nanti gini, kalian akan diberikan waktu sekitar 1 bulan untuk menyesuaikan dengan divisi kalian. Misalnya contoh, Akang masuk divisi programming, gitu ya. Pertama masuk sampai waktunya 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu ternyata kalian nggak nyaman di divisi programming karena nggak nyambung dengan passion kalian. Aduh, kayaknya nggak betah di divisi programming. Kayaknya aku mau nyoba ke divisi multimedia. Boleh banget kalian pindah ke divisi multimedia. Cuman kalian kesempatan untuk pindahnya hanya 1 kali. Jadi kalau kalian pindah dari programming ke multimedia, udah di multimedia nggak bisa pindah ke divisi networking. Kayak gitu. Jadi kalian ada waktu untuk 1 bulan menyesuaikan dengan divisi kalian masing-masing. Kalau nggak betah kan bisa pindah kayak gitu. Ya. Ada lagi? Ayo yang banyak dong adik kelasnya. Ayo angkatan 5 bertanya. Dipilih. Nanti kalau bertanya dapat door prize lah dari Akang.
Ayo, angkatan 5. Aduh, pada diem, pada malu ya ini teh ya. Jangan malu, ayo. Bertanya aja di chat. Nggak akan digigit, dah. Ayo Adit bertanya. Ayo, ayo nih ya, angkatan 5. Malu dan bingung ya. Iya nih, kayaknya malu dan bingung. Kayaknya udah cukup jelas meren ya. Penjelasan Akang gitu ya. Kang, tanya lagi kan. Oh, nggak apa-apa, Jan. Asok. Apa nanya aja. Di IT Club teh kan ada organisasi ya Kang. Iya. Nah, itu teh kan ada pegang sesinya masing-masing. Nah, nanti pemilihannya itu kayak gimana? Oke. Kalau ketua dan wakil ketua itu udah jelas dipilih sama kalian gitu ya, angkatan 5. Kalau untuk seksi-seksi yang lain seperti sekretaris, bendahara itu yang mau aja gitu ya. Kalau nggak ada yang mau gimana Kang? Kalau nggak ada yang mau ya nanti ditunjuk sama Akang gitu ya. Kayak gitu sih, Jan. Lagi. Mau jadi ketua, Jan? Ketua selanjutnya? Siapa? Insya Allah. Wis, mantap. Dicirian Pak Akang ya, Jan ya. Wis. Karena belum ada ketua lagi nih, ketua selanjutnya. Semoga Pak Ujan bisa lah jadi ketua ya. Izin bertanya. Kang itu Kang Diko Kang. Diko, izin bertanya, kalau mau mempelajari materi dari divisi lain apakah boleh? Boleh gitu ya, dari divisi lain dipelajari silakan ya. Kalau memang kalian misalnya tertarik 2 divisi, Kang aku tertarik kayaknya divisi networking sama programming, boleh nggak ya aku hajar gitu ya 2 divisi tersebut? Boleh kalau kalian memang mampu. Dalam artian kalian bisa menyelesaikan semua tugas dari 2 divisi tersebut dan mampu, nggak apa-apa. Kalau kalian nggak mampu, ya berarti kalian nanti pusing sendiri. Dalam artian, aduh, orang lain mah udah fokus gitu ya, misalnya di divisi networking, fokus, kalian malah bingung. Aduh, aku di mana ya, divisi programming atau networking? Jadi alangkah lebih bagusnya Akang saranin lebih fokusnya ke satu divisi saja. Kalau kalian mampu 2 divisi, kayak Kang Diskan nih ya, dulu di IT Club 2 divisi, networking sama programming, dan mampu gitu ya membagi tugasnya. Dan akhirnya Kang Diskan jaringannya bagus, pemrograman juga bagus, seperti itu. Oke, ada lagi nggak nih? Ayo dong bertanya. Angkatan 5, halo, Wapet Kopi. Kang itu Kang di chat Kang. Oke, ada Tegar. Nanti angkatan 5 dulu ya dari Patur. Kang Punten izin bertanya, mengenai pembuatan web e-commerce itu ada anggarannya nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada. Itu full gratis ya, karena kita ngedeploy atau ngoding itu tanpa biaya apapun. Jadi kalian benar-benar pure gratis. Dan yang jadi benefitnya adalah kalian akan diberikan tutorial pembuatan web e-commerce secara gratis. Jadi IT Club itu mempunyai materi berbayar, ya, materi berbayar. Dalam artian kita beli tutorial ke orang lain menggunakan uang kas. Jadi bukan menggunakan uang pribadi kalian. Ya uang kas. Pokoknya kalian intinya belajar di IT Club gratis tanpa ada bayar apapun kecuali bayar uang kas. Misalnya contoh, ini contoh pembuatan web e-commerce gitu ya. Ada tutorialnya. Harga tutorialnya itu kalau nggak salah sekitar 300.000. Nah, kalian itu mendapatkannya secara gratis karena sudah ada tutorialnya dari hasil uang kas kakak kelas kalian atau juga hasil dari uang lomba. Gitu ya untuk Patur. Terus Kang bisa dijelaskan nggak tentang materi divisi networking? Oh oke. Kalau divisi networking nanti pertama-tama ya karena kalian masih kelas 10 bakal mulai merakit komputer gitu ya. Merakit komputer 5 menit. Gitu. Wah, gimana Kang ngerakit komputer 5 menit? Ya, nanti ada triknya gitu. Itu pertama. Pertama ngerakit komputer, yang kedua mulai pembuatan kabel, lalu yang ketiga mulai menggunakan software Cisco, sharing file, terus setting IP, menghubungkan jaringan dengan jaringan yang lainnya. Kayak gitulah untuk kelas 10 ya. Untuk siapa ini ya namanya? Karena nanti ada mastahnya ya, Kang Rizkan ya. Nanti akan ngajar sampai jago. Wow.
Di angkatan 5 lagi, Kang, kalau pemrograman yang harus dikuasai apa saja? Kalau untuk kelas 10, tentu teman-teman belajar HTML, CSS, dan Bootstrap, ya, karena kalian nanti kelas 10 bakal belajar dulu front-end developer. Nanti di kelas 12-nya kalian mulai belajar back-end developer atau sistemnya, yaitu menggunakan PHP native, terus juga ada framework-nya Laravel atau CodeIgniter, dan masih banyak lainnya lah. Nanti dipandu sama Kang Deskan sebagai mentor divisi programming, ya. Seperti itu. Terus, oh iya, jadi kita mah nanti tinggal ngeiklanin aja ya, Kang. Yes, gitu. Jadi nanti insya Allah kalau memang hasil web kalian itu bagus, gitu ya, dan layak untuk dijual, nanti bakal kita jual dan menghasilkan uang kayak gitu ya. IT Club itu kemarin kita lomba total kita mendapatkan uang sekitar 4 sampai 5 juta. Itu hasil uang lomba gitu ya. Jadi kita beli tutorial sebanyak mungkin untuk kalian pelajari. Intinya kalian gratis lah belajar ya, itu masyarakat. Hengki, bisa ulang dulu, Ki. Nah, oke. Dari Tegar, Kang izin bertanya, apa konsekuensi jika tidak mengerjakan tugas, Kang? Oh, yang ini nih, yang paling penting. Ketika kalian tidak mengerjakan proyek dari IT Club atau telat, maka akan ada sanksi yang harus kalian terima. Misalnya, kalian tidak mengerjakan tugas IT Club selama 3 kali berturut-turut atau tidak mengerjakan proyek IT Club selama 3 atau 4 kali, maka kalian siap-siap untuk dikeluarkan. Kang, kok ngeri banget dikeluarin? Iya. Makanya kenapa anak-anak IT Club ini cuman satu angkatannya 9, 10, paling banyak itu 12 orang. Karena akan mengeluarkan orang-orang yang tidak mau berkomitmen di IT Club. Karena akan pengen di IT Club itu anak-anak terbaik gitu ya. Yang mau dilatih, yang nggak mau dilatih, yang nggak usah masuk. Ngapain gitu kan? Ya udah akan keluarin. Jadi akan harap teman-teman bisa berkomitmen bersama Eskul IT Club. Kalau nggak mau dikeluarin ya teman-teman harus bisa berkomitmen dengan akang dan kakak-kakak mentor yang lain. Asik. Ada lagi nggak nih? Ayo, Patur, terus Fauzan mungkin ada yang nanya. Ini ceweknya nggak ada yang nanya nih. Ayo, ceweknya dari angkatan 5, banyak ceweknya nih, cantik-cantik kayaknya nih ya. Yo, semangat. Ayo, nyalain kameranya. Ayo, biar kakak kelasnya bisa ngeceng kalian. Tunjukkan, ayo. Muka kalian, ayo tunjukkan. Oke, kita tunggu sekitar 3 menit lagi ya. Kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup atau kita dokumentasi dulu ya, MC ya? Iya, Kang. Kita tunggu dulu, bisa ada yang mau bertanya lagi. Tutut. Klik, aduh. So, angkatan 5, bertanya lagi. Nggak usah malu. Ada lagi yang ingin bertanya kah? Ayo bertanya, takutnya keburu ditutup. Kalau udah ditutup, Iya, bisa ayo lo gak dong. nanya. Oke, teman-teman, sambil kita nunggu, silakan kalian untuk menyalakan kameranya hanya sebentar untuk seksi dokumentasi saja. Kang harap teman-teman menyalakan on cam-nya bentar, kalau nggak akan lama. Setelah itu kita closing ya. Stop, dinyalain dulu. Ya, untuk Zilan atau Zilan ya. Di slide 1, M. Nurdin belum open kamera, Landra belum open kamera, Patur belum open kamera, Rasya Putri belum open kamera, M. Galan belum open kamera, Rizka,
Nur Oktaviani belum open kamera. Silakan di open kamera dulu. Kak, saya mah kameranya lagi bermasalah dari kemarin. Bentar, yang mana ya itu? Oh, itu. Siap, Burdin. siap, siap, siap. Maaf ya, Kak. Iya, Oke, nggak apa-apa. Yang lainnya mohon diaktifin atau di on cam. Ayo. Nah, Tuh kan pada cantik-cantik kan tuh ganteng-ganteng. aja. Pada cantik-cantik nih. Ayo, 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 ayo. Oh, patur katanya nggak bisa on cam, Kang. Oke, nggak apa, nggak apa. Landra. Bisa. Nah, ini tinggal Rizka ya di slide 1 sama kakak mentornya ini Kang Ihsan sama Kang Heki belum buka kamera. Ayo, Rizka. Nah, ini tinggal Rizka Nur Oktaviani aja. Bentar, Akang juga mau on cam mas, bentar. Lupa belum nyalain. Ayo, yang lain dinyalain kameranya, dinyalain. Maaf Kang, oh ini M Galan nggak ada kameranya Kang. Oke. Kemana kameranya? Nah, bisa leungit? Katanya di komputer Kang, belum punya Oh, webcam. oke. Oh, sama kayak Akang ya. Udah ya Kang, segini aja Kang. Ini tapi Rizka Nur Oktaviani nggak buka kamera. Oh, oke. Akang di slide berapa ini? Ini udah di slide 1 Kang. Oke, alright. Nah, ngaranna Rian, bentar. Siap Kang. Kirimin dulu ya. Full screen. Oke, tinggal gitu doang. Bentar. No. Yuk, boleh. Dimulai. Ayo. Sip. Oke, siap. Formal dulu aja atau langsung gaya ya? Formal dulu. Formal. Siap. 1, 2, 3. Oke, di save dulu ya. Bentar. Oke, semuanya gayanya gini ya. Sekarang ke gaya ya. Gayanya gini nih, gayanya gini katanya. Gayanya gini. Gini, gayanya gini. Ini gaya IT Club ini. Gaya IT Club. Sok tangannya simpen dulu di pelipis mata. Di sini. Ayo. Semuanya. Aku di kiri aja ya. Oke, siap. Bentar. Sniping tool-nya siapa lagi? 1, 2, 3. Oke. Kita save dulu. Slide kedua ya, Man ya? Iya, Kang. Oke, slide kedua siapa aja yang belum on cam? Bentar, Kang. Dicek dulu. Oke. Di sini Ervina belum on cam. Dizilan belum on cam. Zakira belum on cam. Dava Jidane belum on cam. Mentornya Kang Rifki Ahmad belum on cam sama Kang Teguh. Ini satu lagi Wulan Nuri Raidah. Kalau yang sisanya itu yang di pinggir. Nah, ini buat Siti Dina dibuka kameranya. Oke. Tinggal Kang Hengki ikut lagi ke sini, Kang Hengki. Nah, nggak apa-apa lah. Iya, Kang. Sama Ervina belum on cam. Diko ikut sini lagi, Diko. Nggak apa-apa lah. Kelihatan banyak. Oke. Bentar.
Kang. Formal dulu ya. Formal ya. Iya, formal dulu Kang. Oke, menghadap kamera, bentar. Sayanya nge-lag. Mana ini mouse-nya? Siap? 1, 2, 3. Oh, nge-lag, tapi nggak apa-apa. Oke, kita langsung pakai gaya ya. Buat slide 2. Kayaknya biasa ya, kayak gini ya. Oke, Kang. Ini Meilani Putri, mohon dibuka kameranya. Bentar, Kang. Sayanya kurang stabil, Kang, jaringannya. Oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Sip, terima kasih untuk yang telah menghadiri acara ini. Akhirnya kita masuk acara puncak yang ditunggu-tunggu oleh kalian, yaitu acara penutupan. Oke, sebelum penutupan, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita telah diberikan kelancaran dalam acara ini. Tidak ada halangan apapun, tapi mungkin ada trouble kayak seperti jaringan nge-lag dan lain sebagainya ya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menghadiri acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau perbuatan. Akhir kata, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 3 jangan dulu out ya. Dadah, sampai bertemu nanti di sekolah ya, angkatan 5 ya. Siap-siap di Rukiah, oke? Untuk Wulan Nuraida sama M Nurdin, mohon keluar. Kami akan ke WC dulu. Oh iya Kang. Cek aja ya. Cek aja mungkin lagi keluar. Oke. Oke. Pak, belum ketemu nih, belum diajar lagi sama Kang ya. Iya Kang. Halo guys, apa kabar guys? Alhamdulillah baik Kang. Oke. Itu recordingnya nggak akan dimatiin, Man? Iya Kang, bentar Kang.